Hello guys, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya. Xiaoyan yang di sini yang telah berada di alam pil ternyata dia diincar oleh Old Mugu yang tidak lain musuh Yao Lao di masa lalu. Xiaoyan pun dijebak bersama Cao Ying yang sekarang ada di alam pil ini. Dan ketika Xiaoyan akan dihabisi untung saja muncul Jian yang ternyata selama ini Jian berada di alam pil. Jian di sini dia bersama sosok hewan ajaib bintang 8 yang tidak lain adalah raja di alam pil ini. Xiaoyan pun dia sangat senang bertemu kembali dengan Jian setelah sekian lama. Kemudian laki-laki besar yang disebut Xian Zan berkata, "Anu bibi kecil harus apakan orang tua ini?" Kemudian Jian pun sambil tersenyum mengatakan, "Oh iya aku, sampai lupa dengan dia beruang besar cepat habisi dia dan selesaikan misi kamu." Di sini beruang besar pun dia sangat senang karena diam akan menyelesaikan misinya bersama wanita cerewet ini. Akhirnya setelah mendengar perintah dari Jian hewan ajaib yang bernama Xiong Zan pun dia langsung melesat ke arah Old Mugu. Di sini Old Mugu pun dia tidak percaya dia harus berhadapan dengan penguasa yang berada di dunia alam pil ini. Dengan secepat kilat Xiong Yan pun langsung menghantam Old Mugu. Dengan pukulan bertubi-tubi hal ini tentu membuat Old Mugu pun dia sangat kewalahan menghadapi pukulan binatang ajaib tingkat 8 ini yang setara seorang elit dojun. Akibat pukulan bertubi-tubi ini Old Mugu pun dia terpental dan dia sangat murka dia berkata makhluk buas. Tidak tahukah siapa aku ini pasti aku akan menghabisimu dasar makhluk tidak tahu diri. Pertarungan di antara mereka pun terus semakin sengit sampai akhirnya setelah lama bertarung tiba-tiba ledakan yang mengerikan pun muncul. Dan di sini Xiong Yang pun tanpa terduga dia berubah menjadi sosok beruang besar yang sangat mengerikan yang tingginya puluhan meter. Hal ini tentu membuat semua orang yang berada di situ sangat kaget mereka tidak tahu bahwa Xiong Yang dia bisa berubah menjadi hewan ajaib seutuhnya. Bahkan Old Mugu pun dia sangat kaget dengan perubahan dari Xiaon Yang yang tepat berada di depannya. Sambil melihat pertarungan ini Xiaoyan pun dia sangat terkejut dan dia berkata apa bukankah itu beruang naga kuno? Xiaoyan pun mengatakan menurut legenda ketika seekor beruang naga memiliki 9 corak di tubuhnya darah naga di dalamnya akan bangkit dan ia akan menjelma menjadi beruang naga misterius yang sangat kuat. Apakah ini sosok itu? Yang ternyata sosok beruang yang bersama Jian ini adalah salah satu beruang kuno yang sangat misterius dan sangat kuat. Xiong Yan pun langsung menghantam Old Mugu dengan kekuatan lengannya yang sangat besar itu dengan seketika menghancurkan tanah yang berada di bawah. Tentu saja kekuatan hewan ajaib ini sangatlah dahsyat, bahkan Xiaoyan pun mengatakan, jika perubahannya berhasil dengan sempurna bahkan hewan ini mampu menghancurkan lembah ini dengan cukup mudah. Di sini Old Mugu pun dia menyadari bahwa kekuatan dari binatang ini memanglah sangat kuat, namun dia berkata aku tahu kau hanya memiliki kekuatan. Tapi monster sepertimu bukanlah lawan dariku. Cerita pun berpindah kepada Xiong yang dia langsung meraung dengan gelombang yang sangat mengerikan gelombang energi dahsyat langsung dipancarkan kepada semua area hutan. Xiong Yang pun mengatakan jangan lupa aku ini adalah Raja Pegunungan 10.000 obat dan ini wilayah kekuasaanku. Kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku dengan munculnya raungan ini. Membuat tanah pun bergetar bahkan di sini Xiaoyan dan Cao Ying dia sangat kaget dengan kekuatan gelombang raungan dari hewan ajaib tingkat 8 ini. Namun di sisi lain Jian pun sangat senang dengan gelombang ini seperti mainan, dan tidak lama setelah gelombang mengerikan itu muncul tiba-tiba ratusan hewan dari lembah gunung ini muncul secara bersama-sama banyak di antara mereka binatang ajaib tingkat 5 tingkat 6 tentu saja mereka juga adalah hewan ajaib yang sangat kuat. Beruang itu mengatakan jika aku sendiri tidak bisa melawanmu maka aku akan membawa pasukanku dan akan melawanmu secara bersama-sama melihat hal ini tentu saja. Old Mugu pun dia sangat terkejut dengan munculnya ribuan binatang ajaib yang tiba-tiba muncul serentak di hadapannya apa-apaan ini. Sekarang seluruh binatang ajaib yang ada di lembah ini berkumpul di sini. Bahkan para alkemis yang masih hidup pun mereka sangat terkejut dengan kemunculan makhluk magic seluruh penjuru pegunungan ini datang. Dan sebagian mengatakan ibu aku mau pulang aku tidak ingin mati di sini aku sangat takut. Cerita pun berpindah kepada Cao Ying dia pun menyemangati mereka dan berkata semuanya jangan menyerah ini saatnya kita bangkit tidak peduli sekuat apa sih Old Mugu tua itu dia hanya seorang diri sekarang. Hari ini kita bisa menghabisinya secara bersama-sama. Xiaoyan pun mengatakan kepada semua orang ayo kita serang bersama-sama laki-laki tua itu yang telah mengacau di alam pil ini. Yang akhirnya mereka pun bersama-sama untuk melawan Old Mugu. Dengan para pasukan binatang ajaib dan juga para alkemis tentu saja ini bukanlah tandingan bahkan untuk seorang elit dojun sekalipun.
Di sini semua orang telah bersama-sama untuk menghadapi Old Mugu. Tentu saja Old Mugu yang ada di tingkat Douzun pun dia ketakutan ketika melihat kumpulan makhluk buas dan juga para alkemis. Yang akhirnya Old Mugu karena dia tahu jika dia terus melawan mungkin dia tidak akan selamat di tempat ini. Akhirnya dia pun memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Dia pun mengatakan kepada Xiaoyan, anggap saja ini adalah hari keberuntunganmu saat perburuan pil usai. Aku pasti akan memburumu dan mendapatkan apa yang menjadi milikku. Aku akan menemanimu untuk baku hantam. Orang tua kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia dengan dingin tertawa. Begitu dia mendapatkan api 3000 dan memurnikannya, dia tidak akan lagi takut pada orang tua ini. Wajah Old Mugu sedikit berkedut saat mendengar Xiaoyan. Segera, mata dinginnya beralih ke Xiongzan, yang berdiri di gunung seperti menara logam. Kedua tangannya diperketat dengan keengganan yang besar. Dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna. Dengan gelombang tangannya, ruang sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang terdistorsi dan menghilang. Xiaoyan, bersiaplah untuk ajalmu. Sosok Old Mugu mungkin telah menghilang. Tapi suaranya yang dingin masih menembus ruang saat itu perlahan bergema di langit. Xiaoyan perlahan menghembuskan nafas ketika ia melihat Old Mugu menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya menyingkirkan setan tua ini. Namun, dari kelihatannya, Mugu tua ini tampaknya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati sejati pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiaoyan dalam beberapa menit, dia kembali menjadi pria besar dan kuat yang Xiaoyan telah lihat sebelumnya. Setelah melihat Xiongzan kembali ke bentuk manusia, Xiaoyan memeluk Ziyan lebih dekat. Dia menangkupkan tangannya ke Xiongzan dan berkata, "Terima kasih atas bantuan kakak Xiongzan." "Hei, teman besar, dia seseorang yang sangat dekat denganku. Memanggilmu kakak laki-laki berarti dia sangat memikirkanmu. Selain itu, dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memperbaiki pil obat dan menyerahkannya kepada kamu sebagai hadiah, kamu akan mendapatkan reward yang besar." Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiaoyan. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bertanya, "Tier 8 alkemis? Bahkan dengan kekuatannya, ia harus memperlakukan ahli kimia tingkat ini dengan sopan karena pil obat yang ia butuhkan pada tingkat ini hanya bisa disempurnakan oleh ahli alkimia tingkat 8. Dunia yang kuat adalah di mana kekuatan dihormati. Jika Xiaoyan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiongzan mungkin merasa jijik di hatinya bahkan setelah memberi Ziyan muka. Namun, setelah mendengar Xiaoyan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya telah berubah drastis. "Aku bukan seorang alkemis tingkat 8. Saat ini, aku masih berada di tingkat ke-7 tingkat tinggi." Xiaoyan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiongzan sekali lagi tertegun di hatinya ketika dia mendengar jawaban Xiaoyan yang jujur. Hal ini menyebabkan Xiongzan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. "Jika aku dapat maju ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak lelaki Xiongzan dapat datang dan mencari aku jika kamu butuh sesuatu. Aku pasti akan membantu." "Haha, baiklah, aku akan mengingat kata-kata kamu. Jika kamu benar-benar maju ke seorang alkemis tingkat 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencarimu." "Teman besar, ada rumor Xiaoyan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus dari pil ini. Dalam hal apapun, kamu memiliki banyak hal di sini. Mari kita pergi dan lihat dulu. Itu sia-sia jika kamu menyimpan semuanya." Ziyan meraih pakaian Xiaoyan dan segera membawa Xiaoyan ke puncak gunung. Xiongzan melebarkan mulutnya setelah mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Nona kecil ini benar-benar sulit untuk dilayani. Xiaoyan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Ziyan memimpinnya. Xiaoyan mengikuti Ziyan saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Langkah kaki Xiaoyan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya secara harfiah berpegang pada hal-hal, dengan keras melonjak. Ini menyebabkan dia bergetar keras di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat padat di alun-alun. Rising Dragon Flower Heart, Red Flame Fruit, Sulfur Flame Spiritual. Tatapan tertegun Xiaoyan menyapu bahan obat yang telah tersusun rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup nafas dalam-dalam. "Kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat yang berharga di 10.000 pegunungan ini ke tempat ini, kan?" Ziyan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini dan bahkan dapat membawa semuanya bersama kamu ketika saatnya tiba."
Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi, membiarkan mereka di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Ziyan benar, bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Kamu tinggal memilih apa yang kamu butuhkan. Tinggalkan saja sedikit untukku ketika kamu pergi. Dia tertawa, kakak Xiongzan benar-benar tahu cara bercanda. Hal-hal di sini semuanya milik kamu. Sudah sangat baik kakak Xiaong yang memberikan beberapa bahan obat yang aku butuhkan. Bagaimana aku bisa merebut barang-barang kamu? Dia sudah mengatakan dia hanya ingin sedikit, tidak apa-apa, kan? Ziyan menoleh tiba-tiba ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Tubuh kuat Xiongzan bergetar ketakutan. Dia buru-buru tertawa, itu benar, betul. Nona kecil itu benar, kakak Xiaoyan hanya bisa mengambilnya. Jika kamu mengambil terlalu sedikit, kamu akan memandang rendah aku, Xiongzan. Aku akan tidak senang. Dia tanpa daya mengangguk. Dia tahu alasan Xiongzan mengalami perubahan mendadak mungkin karena gadis kecil ini. Sejak kakak laki-laki Xiongzan telah mengatakannya demikian, Xiaoyan tidak akan menahan diri. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal, karena Xiongzan sudah begini. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka saat dia berusaha menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah koleksi dari 10.000 medicinal mountain rank. Ada banyak jenis bahan obat, itu cukup untuk membuat orang merasa silau dengan melihatnya. Akhirnya Xiaoyan menemukan bahan yang dicari, 7 Magical Green Spirit Saliva. Soul berkultivasi saliva fruit plug, meningkatnya Immortal Grass. Ketiga jenis bahan obat adalah item yang ditugaskan Xiaoyan kali ini. Dengan demikian, tugasnya telah selesai dengan cara yang mudah. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menjadi linglung saat melihat ketiga jenis bahan obat langka di tangannya. Sepertinya dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling halus dalam semua pertemuan pil sebelumnya. Setelah itu menempatkan 3 item yang ditugasi ini ke dalam storage ringnya. Saat ini, ia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut Heavenly Num Jade Essence. Benda ini adalah zat penting untuk menengahi Korsol Marrow atau bisa disebut ekstrak primata Tianma. Xiaoyan membutuhkan benda itu untuk melengkapi 2 bahan langka yang sebelumnya Xiaoyan dapatkan di alam alkemis ini. Xiongyan yang mendengar hal itu dia pun sama-sama merasa kenal dengan bahan langka ini, yang pada akhirnya dia pun mencoba mencarinya untuk Xiaoyan. Dan dia berkata aku baru ingat ada sesuatu yang mungkin ini seperti apa yang kamu katakan. Setelah itu Xiongyan pun langsung mengeluarkan sebuah batu berwarna hijau yang seperti durian. Xiongyan berkata ini primata Tianma yang mampu mengubah jiwa serta meningkatkan kekuatan spiritual. Ini akan membantumu dalam peleburan pil. Xiaoyan yang melihat ini tentu saja sangat senang. Dia pun mengatakan ekstra primata Tianma. Ini akan cocok untuk peleburan 2 bahan langka yang sebelumnya aku dapatkan. Xiaoyan yang mendapatkan benda ini dia pun sangat bahagia dan sangat berterima kasih kepada kakak Xiongyan. Kemudian setelah itu Xiaoyan pun mengatakan kakak Xiongyan karena aku masih memiliki banyak waktu bisakah kamu menyediakan sebuah ruangan untuk aku memurnikan sebuah pil. Tentunya ruangan ini sangat nyaman untuk digunakan. Xiongyan sambil tertawa Xiaoyan tenang saja aku akan mencarikannya untukmu. Akhirnya setelah perbincangan panjang dan Xiaoyan juga di sini telah mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam lomba alkemis. Xiaoyan pun berniat untuk memurnikan pil dulu di tempat ini. Akhirnya Xiaoyan dia dibawa ke ruangan batu kuno oleh Xiongyan. Xiongyan berkata gunung ini sangat tersembunyi dan aku sudah membuat ruangan dari batu ini dan menggunakannya untuk berlatih. Ruangan ini sangat ideal untuk Xiaoyan ingin berlatih dan juga memurnikan sebuah pil. Jangan izinkan siapapun menyela aku sebelum aku keluar. Aye, santai bosku. Ziyan mengangguk-anggukkan kepalanya. Xiaoyan akhirnya santai setelah melihat dia menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu memancarkan suara keras sebelum ditutup rapat. Ruang batu itu tidak luas, tapi itu cukup besar untuk apa yang akan dia lakukan. Cahaya hangat menyebar dari segala arah, mengusir kegelapan di dalam ruang batu. Xiaoyan dengan cepat tiba di tempat tidur batu di ruang batu. Setelah itu duduk bersila. Apakah Korsol Marrow berhasil disiapkan akan menentukan apakah Xiaoyan akan maju ke tingkat ke-8. Karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Setelah itu, tangannya menggosok ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak dibuka. Sebuah aroma yang tidak biasa menyebar ke ruangan. Yang tidak lain sumsum inti bumi, jus spiritual dan ekstra permata Tianma. Dikatakan 3 pusaka ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual, jadi jika aku meracik ketiga bahan secara bersama-sama khasiatnya pasti akan meningkat.
Di sini Xiaoyan pun akan berusaha untuk menjadi seorang alkemis tingkat 8 dengan bahan-bahan langka yang sebelumnya Xiaoyan dapatkan. Di sini Xiaoyan pun langsung memulai proses untuk menggabungkan 3 bahan ini yang tentunya menggunakan kekuatan spiritual yang cukup tinggi. Xiaoyan pun mengatakan aku bisa menggabungkan sumsum inti bumi dan jus spiritual langsung secara bersama-sama. Sekarang aku harus memurnikan ekstra permata Tianma dulu. Jika aku berhasil aku bisa memenangkan kejuaraan alkemis yang ada di Pil Tower ini. Di sini Xiaoyan sebelum menggabungkan 3 bahan ini Xiaoyan pun dia memurnikan permata Tianma terlebih dahulu menjadi sebuah cairan. Akhirnya setelah berproses cukup lama Xiaoyan pun berhasil memurnikan permata Tianma ini. Dan sekarang Xiaoyan akan melanjutkan ke proses 3 penggabungan bahan langka ini. Xiaoyan pun mengatakan selanjutnya aku akan meracik dan menggabungkan ketiga bahan secara bersama-sama. Di sini Xiaoyan pun mencoba untuk menggabungkan 3 bahan langka ini namun sayang dalam penggabungan pertama. Xiaoyan pun gagal karena dia terlalu banyak menyampurkan sumsum inti bumi yang membuat Xiaoyan pun harus mengulangnya. Xiaoyan mengatakan sepertinya meracik 3 bahan ini sangat sulit aku membutuhkan waktu namun tidak apa ini baru gagal 1 kali aku akan mencobanya ini semua demi lomba alkemis yang ada di Pil Tower. Ini tentu saja Xiaoyan pun akan berusaha untuk menjadi alkemis tingkat 8 agar dia bisa memenangkan kejuaraan Tower Pil ini seperti gurunya. Cerita pun berpindah kepada Jian di sini Jian pun sangat bete menunggu Xiaoyan berhari-hari. Namun Jian masih tidak melihat Xiaoyan muncul dari balik batu itu yang membuat Jian pun sudah merasa kesal. Di sini Jian sangat bete karena Xiaoyan telah berhari-hari memurnikan pil. Jian pun mengatakan kenapa Xiaoyan belum juga keluar dia sudah di dalam sana 8 hari. Apakah dia baik-baik saja Jian pun yang kesal berkata jika dia tidak bergegas menyelesaikan pemurnian pil aku akan menutup alam pil ini. Jian yang sudah lama menunggu dia pun berkata kepada Xiaoyan di sampingnya. Aku sangat cemas kepada Xiaoyan. Xiaoyan berkata bukan Xiaoyan melarang kita masuk. Jian dengan lucu berkata Xiaoyan berkata sebelumnya Xiaoyan bilang jangan biarkan orang lain masuk. Aku kan teman dia jadi aku boleh dong masuk. Bocil ini selalu bisa cari alasan. Xiaoyan berkata bagaimana jika proses pemurnian Xiaoyan terganggu. Tidak masalah dia pasti akan memaafkan aku juga. Bukan seperti itu bibi kecil. Jika terganggu mungkin Xiaoyan akan mengalami kecelakaan. Namun tidak lama setelah itu aura kekuatan spiritual muncul dari balik batu tersebut. Xiaoyan sangat kaget dengan aura kekuatan spiritual ini dia pun mengatakan hanya alkemis tingkat 8 yang mampu menyerap spiritual sepekat itu. Apakah benar Xiaoyan alkemis tingkat 7 sepertinya itu tidak mungkin. Kekuatan spiritual yang sangat mengerikan pun terus merembes dari balik batu itu. Jian dan Xiaoyan pun tidak tahu sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Xiaoyan. Jian pun mengatakan tenang saja kepada kakak Xiaoyan dia itu adalah seorang yang sangat hebat. Dia tahu tentang obat, racun dan juga kultivasi ujian berat mana yang belum pernah dia lalui semua telah dia lalui. Mungkin jika dia gagal paling juga dia mati. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang telah menggabungkan 3 bahan obat sebelumnya. Xiaoyan pun menyerap 3 bahan obat itu secara perlahan. Di sini Xiaoyan pun merasakan kesakitan yang sangat luar biasa ketika dia menyerap 3 bahan obat itu. Penggabungan sumsum inti bumi, jus spiritual dan ekstra permata Tianma, ternyata sangat luar biasa efeknya. Rasanya jiwa Xiaoyan seakan-akan akan meledak ketika dia menyerapnya. Xiaoyan pun berkata jiwa maksimum terbukalah spiritual jiwa langit. Di sini Xiaoyan pun terus menyerap 3 bahan yang sebelumnya dia murnikan ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun mengatakan aku tidak mungkin gagal aku harus berhasil dalam kenaikan tingkat alkemis ini. Jika dia gagal dia mungkin akan gagal juga untuk meraih juara pertama dalam lomba alkemis ini. Setelah lama Xiaoyan menyerap energi itu tiba-tiba ledakan yang sangat mengerikan pun muncul hal ini tentu membuat Jian maupun Xiaoyan sangat terkejut akibat ledakan kekuatan spiritual yang berada di dalam gua batu itu. Tidak terduga Xiaoyan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan maju ke ke-8 tier segera. Jika Xiaoyan benar-benar maju ke seorang alkemis tingkat 8, Xiongzan mungkin perlu mencari bantuannya. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat ini. Xiaoyan ini benar-benar kuat. Dia benar-benar telah menembus ke tingkat ke-8. Betapa sulit dipercaya Xiongzan melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan spiritual yang besar dan kuat di sana menyebabkan dia merasa sedikit takut. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit sebelum secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, cahaya tak terlihat itu perlahan muncul di depan mata Xiongzan. Cahaya tersebar dan sosok manusia samar-samar muncul. Dengan sekilas, itu mengejutkan Xiaoyan. Namun,
Tubuh Xiao Yan saat ini tampaknya sangat ilusi ini, jiwa. Xiongzan menatap ilusi Xiao Yan di langit. Setelah semua, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak menyebar untuk waktu yang lama, adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Douzhuns kesulitan mencapai. Akhirnya di sini Xiao Yan setelah menyerap 3 bahan langka yang sebelumnya Xiao Yan murnikan, Xiao Yan pun berhasil menerobos menjadi alkemis tingkat 8 dan bahkan di sini Xiao Yan pun mampu membuat jiwa spiritual yang membuat Xiao Yan pun dia sangat terkejut memiliki jiwa spiritual. Xiao Yan yang memiliki jiwa spiritual dia pun mengatakan kepada Xiong Yan untuk mengetes kekuatannya. Kakak Xiong Yan, terima telapak tangan spiritualku. Tiba-tiba serangan pun melesat ke Xiong Yan. Xiong Yan yang melihat hal itu dia pun dengan semangat langsung menyerang ke arah Xiao Yan, yang pada akhirnya bentrokan 2 kekuatan dahsyat pun tidak terhindarkan, dan sangat mengagetkan Xiong Yan ternyata dia terpental akibat serangan Xiao Yan. Di sini Xiong Yan benar-benar tidak percaya dirinya seorang binatang ajaib tingkat 8 setara dengan seorang elit Dojun dia terpental oleh serangan Xiao Yan. Dia pun mengatakan ternyata benar-benar sangat mengerikan kekuatan spiritual. Pantas saja pada zaman dahulu tidak ada seorang pendekar pemilik doki untuk berani menantang seorang alkemis yang memiliki kekuatan spiritual sangat tinggi, ternyata mereka sangat mengerikan. Di sini Xiao Yan pun tersenyum dan dia mengatakan apakah kakak Xiong Yan tidak apa-apa. Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, serangan saudara Xiao Yan ini sangat kuat, jika itu seseorang pada tingkat yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual semacam itu. Meskipun ia adalah ahli kelas Douzhun, Xiao Yan saat ini telah maju ke ranah guru alkemis tingkat 8. Akhirnya kamu keluar. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami milik Ziyan, yang sudah menunggu sampai frustasi. Xiao Yan berbalik, dia melihat Ziyan, tersenyum, dan bertanya, sudah berapa hari aku di tempat ini? Hampir 8 hari, Ziyan memutar matanya saat dia menjawab, jika kamu sedikit terlambat, realm pil ini akan ditutup. Pada saat itu, kamu juga akan kehilangan kualifikasi untuk bergabung dengan kompetisi. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, aku sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu aku lakukan adalah bergegas ke pintu keluar realm pil. Bagaimana dengan kamu berdua? Mendengar ini, Ziyan membentangkan tangannya saat dia berkata, kami akan mengikuti kamu. Namun, ada anggota dari Pil Tower yang menjaga pintu keluar dari Pil Tower. Karena itu, kamu hanya bisa pergi lebih dulu setelah kami sampai di sana. Aku akan memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Ziyan. Selain itu, dia bisa memasuki realm pil ini tanpa ada yang tahu. Tentu saja, dia harus memiliki cara untuk meninggalkannya. Kalau begitu, ayo bergerak. Masih ada jarak sampai pintu keluar itu. Kami harus meningkatkan kecepatan kami untuk meraihnya sebelum ditutup. Ziyan tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan berwarna hijau zamrud muncul. Wajah Xiongzan di samping bergetar tanpa sadar ketika dia melihat cincin penyimpanan ini. Ini, Xiao Yan sedikit tidak yakin. Ini berisi semua bahan obat langka di aula batu. Xiao Yan terdiam ketika mendengar kata-katanya. Nona kecil ini memang berusaha menyita kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan secara sepintas. Itu bohong jika Xiao Yan mengatakan dia tidak tertarik dengan semua bahan obat ini. Dengan gudang bahan obat ini, dia akan menghemat banyak usaha dan waktu ketika dia menyaring pil obat di masa depan. Lagi pula, beberapa bahan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak laki-laki Xiongzan juga ikut pergi sama Jian? Iya nih. Aku masih perlu mengandalkan nona kecil ini jika aku ingin pergi. Selain itu, aku akan menjadi pengawal kamu pada saat yang sama. Jika tidak, jika kamu akhirnya bertemu orang-orang itu dari terakhir kali di sepanjang jalan, situasimu akan sangat buruk. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Xiongzan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Xiongzan dengan rasa syukur dan berkata, dalam hal ini, mari kita segera pergi. Wah, 8品药师清华尊者也来了。萧炎，萧炎气势也不错。这个